Salam sehat Bapak Ibu, Sobat Muda yang berbahagia. Banyak orang memperebutkan mencari berkah-berkah dalam hidupnya. Karena apa? Karena berkah itu dianggap mendapatkan sesuatu. Mendapatkan uang, mendapatkan jodoh, mendapatkan kedudukan, mendapat harta, mendapat mobil, mendapat. Itu yang ada dalam kepala mereka. Tapi yang Sang Buddha jabarkan sangatlah berbeda. Apa itu? Berkah adalah suatu kondisi untuk bisa berbuat baik, mengembangkan kebaikan. Ada 38 berkah yang Sang Buddha sampaikan dalam Manggala Sutta. Ya. Ini karena apa? Sang Buddha sampaikan karena ada pertengkaran antara manusia dengan manusia, para dewa dan para dewa tentang berkah. Oleh karenanya Sang Buddha menyampaikan tentang berkah itu. Yang pertama, tak bergaul dengan orang dungu, orang bodoh. Lalu bergaul dengan para bijaksanawan. Menghormat kepada yang patut dihormat. Itulah berkah utama. Kita bisa bayangkan mengapa Sang Buddha mengajarkan kita untuk tidak bergaul dengan orang bodoh, orang dungu. Mengapa demikian? Karena kita bisa terseret oleh pandangan salahnya. Ikut-ikutan akan pandangan salah yang dia miliki. Oleh karenanya, tidak bergaul dengan orang dungu, orang bodoh adalah suatu berkah. Lalu, bergaul dengan orang bijaksana. Ini merupakan berkah. Karena dengan bergaul dengan orang bijaksana, kita akan mengikuti, meneladani pandangan benar yang dimilikinya. Dan juga nama baik kita akan menjadi meningkat. Lalu banyak manfaat-manfaat yang bisa kita ambil dari bergaul dengan orang bijaksana. Bapak Ibu Sobat Muda, menghormat kepada yang patut dihormati, ini adalah berkah. Dengan menghormat kepada yang patut kita hormati, kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Siapa saja orang yang patut kita hormati? Yang pasti orang tua kita yang melahirkan, mendidik, dan membesarkan kita. Inilah orang pertama. Lalu para guru-guru yang telah mengajarkan kita kebaikan, baik guru di dalam ilmu pengetahuan maupun guru dalam hal ilmu spiritual. Atau mungkin guru Anda yang mengajarkan olahraga ataupun kecakapan hidup lainnya. Ini patut kita hormati. Juga kepada para Buddha, para Bodhisattva, para dewa. Kita menghormati, meneladani sikap-sikap baiknya. Inilah yang mampu menuntun kita memperoleh berkah. Ya, bukan mendapatkan uang, tetapi berkah karena kita mengkondisikan untuk bisa berbuat baik. Lalu bertempat tinggal di tempat yang sesuai, memiliki timunan kebaikan di masa lampau, dan membimbing diri dengan benar. Itulah berkah utama. Betapa bahagianya kita Bapak Ibu kalau kita punya tempat yang sesuai. Sesuai apa? Sesuai untuk meningkatkan kemajuan batin kita. Tempat kita mendukung untuk berbuat kebaikan.
tempat yang kita tinggali mendukung untuk melangkah ke arah kebaikan. Ya. Oleh karenanya, tempat yang tenang, tempat yang damai, jauh dari keributan, dan bisa mendukung kita belajar adalah tempat yang baik, tempat yang cocok. Kemudian, kita punya kebaikan-kebaikan pada masa yang lampau. Kita tanamkan dalam kehidupan lampaunya pernah berbuat baik. Kalau misalnya kita nggak tahu juga ya, yang lampau sudah pernah berbuat baik atau tidak, sekarang waktunya kita berbuat baik. Ya memang yang lampau kita nggak bisa melihat kembali. Kemudian membimbing diri ke arah benar. Kita latih. Apa yang kita kerjakan sekarang saat ini adalah tuntunan untuk menjadi baik dan benar. Lalu berpengetahuan luas dan berketerampilan. Umat Buddha bukan sekedar hanya mempelajari ilmu pengetahuan agama, Buddha Dharma. Namun mereka diharapkan untuk berpengetahuan luas, punya wawasan, lalu berketerampilan, apapun juga. Dalam hidup kita harus punya keterampilan. Yang bekerja di bidang A harus punya keterampilan di bidang A. Yang bekerja di bidang B harus punya keterampilan di bidang B. Semuanya harus terampil. Ya. Jadi bukan hanya di bidang agama, semua di bidang masing-masing pekerjaan. Ya. Jadi kalau kita punya keterampilan, maka jangan takut. Anda takkan pernah hidup kelaparan karena sulit mencari nafkah. Kenapa? Karena punya keterampilan. Lalu terlatih baik dalam tata susila. Ya memang sering kita dengar, umat Buddha punya 5 landasan moral. Bukan cuma 5 ya. Walaupun memang dasarnya kita punya Pancasila Buddhis, tetapi juga ada sila yang lainnya seperti dalam Manggala Sutta, Sigalawada Sutta. Pelajari, terapkan. Ya inilah untuk modal kita memiliki moralitas yang baik. Lalu bertutur kata dengan baik. Bapak Ibu Sobat Muda, memang di zaman-zaman dulu kita berbicara hanya lewat mulut, kata-kata. Tetapi sekarang bisa lewat WhatsApp, video call, atau yang lain-lain. Kenapa? Karena media itu bisa melalui tulisan. Kita berkomunikasi, bertutur kata dengan bijak, agar tidak menyakiti pihak lain yang membacanya. Loh, apakah kata-kata bisa menyakitkan? Oh bisa, ya. Kita kurang tanda baca, titik koma atau tanda tanya, itu bisa salah pengertiannya. Maka itu, ketika menulis, sertakanlah hati yang bahagia, bebas dari kebencian, bebas dari kesalahan, bebas dari kebodohan. Agar apa yang kita tulis, apa yang kita ketik, apa yang kita kirim bisa membahagiakan orang lain. Demikianlah, makanya kita kalau menulis kata-kata, ya kondisikanlah dengan hati yang bahagia. Selamat pagi teman-teman, selamat siang, selamat sore, semoga Anda sehat selalu. Nah itu, kita berikan kabar-kabar gembira. Ya. Bila juga mengirim gambar yang cocok, yang pantas. Apalagi ketika kita mengirimnya di WA group, hati-hati ya. Jangan sampai melukai hati orang yang membacanya. Setelah bertutur kata, itulah berkah utama. Lalu, membantu ayah ibu, menunjang anak istri, dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Itulah berkah utama. Jadi keberkahan itu bisa kita dapatkan dengan menyokong ayah ibu, membantu anak istri kita dalam hal pekerjaan. Kita berbuat yang tanpa celah. Bapak Ibu Sobat Muda, ayah
ibu adalah tempat kita berbuat baik yang utama. Ya, ketika mereka ada, kita rawat, kita bimbing mereka. Nah, inilah tempat kita bercurhat ya. Lalu bila mereka nggak ada, jangan lupa lakukan pelimpahan jasa. Ingat, ketika kita punya anak istri, kita harus menunjang, merawat, memberikan bimbingan kepada anak istri kita. Lalu menjauhi, menghindari perbuatan buruk, menahan diri dari minuman keras, dan tak lengah melaksanakan dharma. Itulah berkah utama. Ya, walaupun cuma sekilas yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga uraian dharma yang singkat dari Manggala Sutta berkah utama akan bisa membawa kita ke kebahagiaan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe satta pawanto kita. Sadu, sadu, sadu.